kelas ME, dan saya akan membacakan jawaban dari soal-soal UAS MO. Tujuan penanaman bahan baku. Tujuan penanganan bahan baku adalah untuk menjaga kualitas dan integritas bahan baku sehingga dapat digunakan dalam proses produksi dengan aman dan efektif. Beberapa tujuan penanganan bahan baku antara lain adalah: 1. Menjaga kualitas bahan baku. 2. Memastikan keamanan. 3. Mengurangi kerugian. 4. Menjaga persediaan. 5. Menghindari pencemaran lingkungan. Oleh karena itu penting untuk memiliki prosedur yang tepat untuk penanganan bahan baku dan pelatihan yang memadai bagi karyawan yang menangani bahan baku tersebut. Prinsip-prinsip bahan baku. Prinsip-prinsip penanganan bahan baku yang baik meliputi: 1. Identifikasi bahan baku. 2. Penanganan dengan hati-hati. 3. Pemisahan. 4. Pengawasan dan kontrol. 5. Pengolahan limbah. 6. Perlindungan karyawan. 7. Pemelihara fasilitas. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat meminimalkan risiko kontaminasi atau kerusakan bahan baku, meningkatkan efisiensi produksi, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan. Pemilihan perlengkapan untuk penanganan bahan baku. Pemilihan perlengkapan untuk penanganan bahan baku sangat penting untuk memastikan keamanan dan kualitas bahan baku selama proses produksi. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pemilihan perlengkapan antara lain: 1. Sesuaikan dengan jenis bahan baku. 2. Memenuhi standar keamanan. 3. Kualitas. 4. Perawatan. 5. Ketersediaan. 6. Biaya. Dalam pemilihan perlengkapan untuk penanganan bahan baku, perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor tersebut dan memilih perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bahan baku yang akan ditangani, serta memenuhi standar keamanan dan kualitas yang berlaku. Evaluasi sistem penanganan bahan baku sangat penting untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan lancar dan efektif, serta bahan baku yang digunakan memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Beberapa langkah dalam melakukan evaluasi sistem penanganan bahan baku antara lain: 1. Identifikasi tujuan evaluasi. 2. Identifikasi masalah. 3. Evaluasi sistem. 4. Identifikasi perbaikan. 5. Implementasi perbaikan. 6. Pemantauan dan pengendalian. Melalui sistem penanganan bahan baku secara teratur, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi risiko kerusakan atau kontaminasi bahan baku, serta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Berbagai kebijakan dan alternatif pemilihan fasilitas adalah langkah penting dalam perencanaan fasilitas yang efektif. Beberapa kebijakan dan alternatif pemilihan fasilitas yang umum digunakan adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan lokasi fasilitas. 2. Kebijakan desain fasilitas. 3. Alternatif pemilihan fasilitas. Kebijakan manajemen fasilitas. 5. Kebijakan penggunaan energi. 6. Kebijakan penggunaan teknologi informasi. Dalam memilih kebijakan dan alternatif pemilihan fasilitas yang tepat, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan perusahaan, lingkungan ekonomi, persyaratan hukum dan lingkungan, serta faktor sosial dan politik. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan dan alternatif yang diambil pada keberhasilan perusahaan. Dan yang terakhir, kasus berkaitan dengan pemilihan fasilitas, lalu analisis dan solusinya. Kasus: sebuah gudang mengalami masalah pada mesin gergaji yang sering mengalami kerusakan. Hal ini menyebabkan produksi terhambat dan biaya perawatan yang membengkak, dan menjadi semakin tinggi dana untuk memperbaiki tersebut. Analisis masalah yang terjadi di gudang lain tersebut ini menunjukkan bahwa pihak dari gudang tidak melakukan pemeliharaan yang baik pada mesin tersebut, dan terjadi kerusakan mesin tersebut dan membengkakkan biaya yang sangat tinggi. Solusi:
Gudang kayu tersebut harus melakukan pemeliharaan mesin gergaji kayu tersebut secara rutin dan teratur pada gergaji kayu untuk mencegah kerusakan. Dan itu harus wajib untuk dipelihara agar kerusakan tidak terjadi dengan dekat, agar lebih efisien. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau apapun itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.